Saudara, imbas hujan deras sejak Kamis siang, banjir merendam rumah warga di Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Ketinggian air mencapai 80 cm akibat meluapnya Kali Ciliwung. Banjir merendam rumah warga di 5 RT di kawasan Kebon Pala pada Jumat pagi. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir yang meluap setelah Kali Ciliwung mendapat kiriman air dari Bogor. Meski demikian, warga belum mau mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Sandi di kawasan banjir di Jatinegara, Jakarta Timur. Agi, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Dari 5 RT yang terdampak oleh banjir akibat luapan dari Sungai Ciliwung yang memang berdekatan dengan rumah pemukiman di daerah Kampung Melayu, Kebon Pala, Jakarta Timur ini, dari 5 RT yang terdampak, setidaknya masih ada 3 RT yang masih terendam banjir akibat luapan dari Sungai Ciliwung. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Pascal dan saudara, bagaimana ketinggiannya memang beragam. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya itu ada sebuah tiang listrik yang memang sudah dibuat oleh masyarakat atau warga sekitar untuk mengukur bagaimana ketinggian dari banjir yang saat ini terjadi. Kalau bisa dilihat, ini ketinggiannya itu hampir mencapai 25 cm. Tetapi kalau misalnya terus masuk ke dalam, berdekatan dengan Kali Ciliwung, ini tingginya bisa mencapai 80 cm ataupun lebih. Kemudian juga kalau misalnya ditanya terkait dengan kronologisnya, kalau misalnya kita lihat Pascal dan saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda, ini merupakan tanda di mana pada saat itu tinggi air ini mencapai hampir 100 cm. Kejadian ini bermula pada hari kemarin adanya peningkatan air di Katulampa, Bendung Katulampa Bogor, sekitar 110 cm, kemudian bersiaga 3. Itu mengakibatkan kepada warga sekitar ataupun warga DKI Jakarta untuk waspada adanya banjir. Kemudian benar sekali pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 malam, ini air dari Sungai Ciliwung ini mulai meluap ke rumah warga, dan pada puncaknya pada pukul 2 dini hari ketinggian air ini bisa mencapai 100 cm lebih, bahkan bisa merendam bagian dari lantai 1 dari rumah warga. Kemudian untuk saat ini memang kondisinya sudah mulai surut, tapi kita bisa lihat juga kondisi bagaimana warga sekitar sudah mulai membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur akibat dari banjir. Kemudian juga ada beberapa warga sekitar yang memang masih melakukan aktivitas di sini untuk melakukan bersih-bersih dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya bisa gambarkan, Pascal dan saudara, ini memang kondisinya itu semakin masuk ke dalam pemukiman warga, ini akan semakin dalam permukaan tanahnya. Kemudian juga di dalam sana ada Sungai Ciliwung yang memang jaraknya cukup dekat sekali dengan pemukiman. Kalau misalnya tadi kami bertanya kepada warga sekitar, memang walaupun tidak ada hujan turun di Jakarta, tetapi kalau misalnya ada hujan turun di Bogor begitu, kemudian juga adanya kenaikan air di Katulampa, ini akan berdampak pada wilayah ini karena seringkali terjadi walaupun tidak hujan tetapi ada luapan air Sungai Ciliwung yang memang akhirnya mengakibatkan banjir ataupun mengendangi rumah warga. Setidaknya akibat dari banjir yang terjadi pada Jumat pagi tadi, ada 150 kepala keluarga atau setidaknya ada 5 RT yang memang terdampak dari banjir akibat luapan dari Sungai Ciliwung ini. Kemudian juga kami melihat bagaimana mereka ini masih bertahan begitu di rumahnya masing-masing, tidak memilih untuk mengungsi, padahal dari pihak RT ataupun dari pemerintah setempat ini memberikan sarana ataupun tempat untuk evakuasi untuk menyelamatkan diri bagi masyarakat sekitar. Tetapi mereka memilih untuk tetap berdiam di rumah karena kalau misalkan kami lihat juga, Paskalis, lihat bagaimana bentuk dari bangunan yang berada di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara ini memang bentuknya lebih dari satu lantai gitu. Itu artinya mereka pada saat banjir ataupun air memasuki kawasan permukiman, mereka memilih untuk naik ke atas ataupun berada di lantai 2. Paskalis.
Oke, Anda cerita bahwa banyak warga yang memilih tetap bertahan meskipun sebenarnya sudah diberikan tempat untuk mengungsi. Mungkin Anda sedikit berbincang dengan warga tadi. Kenapa mereka memilih untuk bertahan saja di rumah dibanding harus mengungsi ke tempat yang sudah disediakan? Ya, tadi kami sempat berbincang begitu Fatkasi dengan beberapa warga yang memang saat ini juga sedang membersihkan rumahnya, bagaimana sedang membersihkan karena ada sisa lumpur dan lain sebagainya. Tetapi alasan mereka ini mengatakan mereka tidak ingin mengungsi karena memang menilai bahwa banjir yang terjadi Jumat pagi dan sampai saat ini juga masih terjadi, ini masih dianggap kecil begitu ataupun masih bisa diatasi oleh para warga sekitar, sehingga mereka memilih untuk berada di rumahnya masing-masing. Kemudian juga alasan mereka mengapa tidak mengungsi karena memang mereka memilih untuk mengamankan barang-barang milik mereka sendiri yang berada di rumahnya masing-masing. Takutnya jika nanti ada air ataupun ada luapan kembali yang terjadi kiriman dari Kota Bogor untuk menuju ke Jakarta, ini takutnya menghanguskan atau maksud kami menghilangkan barang-barang yang memang yang dimiliki oleh warga sekitar. Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa kutipan wawancara yang sebelumnya kami sempat rekam dari salah satu warga yang menyampaikan alasannya tidak memilih untuk mengungsi. Ini warganya belum pada mengungsi atau bagaimana? Nggak ada mengungsi. Kenapa, Pak? Masih kecil ini. Ah, masih kecil. Ya. Oh, itu bertahan di mana? Di lantai 2 atau bagaimana? Lantai 2, namanya lantai 2. Di lantai 2 sekarang. Oh, memang rata-rata punya lantai 2 atau bagaimana? Ya, dari dulu emang udah punya lantai 2. Oh, udah punya lantai 2. Jadi kalau masih kondisinya begini belum ini. Oh. Udah satu saga satu, tiga itu pun sebagian yang mengungsi. Kalau dilihat dari ketinggian air di Katulampa sendiri saat ini sudah mencapai 30 cm. Kemudian juga kalau kita lihat dari pintu air Manggarai sudah mencapai 750 cm. Itu artinya sudah berada di angka normal, tetapi yang perlu diwaspadai oleh warga sekitar ataupun warga DKI Jakarta, karena memang BMKG juga memprediksi atau memperkirakan adanya cuaca ekstrim yang memang mengakibatkan adanya banjir. Kemudian inilah yang menjadi waspada kepada warga DKI Jakarta untuk menghadapi banjir dan juga harus mengantisipasi jika nantinya terjadi banjir. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi melaporkan kondisi banjir terkini langsung dari Jatinegara, Jakarta Timur. Terima kasih.